Bab 116. Bianca tidak fokus pada Nico, sejak tadi pandangannya tertuju pada Diana dan Kairo. Tangannya mencengkeram kuat gelas seolah ingin memecahkan dengan tangan kosong. Diana, perempuan bodoh itu, bagaimana bisa mendapatkan gaun secantik itu? Pertama-tama, Kairo mengajak Diana bertemu dengan mempelai pengantin. Pengantin pria adalah rekan bisnis Kairo yang lumayan dekat sehingga sudah seharusnya Kairo menghadiri pesta ini. Saya senang sekali kalian bersedia datang ke pesta pernikahan kami, ucap Jovan, sang mempelai pria. Sementara sang mempelai perempuan mengulas senyum ramah. Saya juga senang, sudah lama tidak bertemu Diana. Terakhir jika tidak salah kita bertemu 6 bulan yang lalu saat tanpa sengaja kita bertemu di salon, saat itu ada Bianca juga. Diana menimpati dengan senyuman ramah. Terima kasih untuk pujiannya. Namun yang tercantik malam ini tetaplah kamu, sang mempelai wanita. Pujian manis itu membuat sang pengantin perempuan merasa senang. Sebelumnya saya minta maaf, karena kecelakaan yang saya alami 1 bulan yang lalu, saya hilang ingatan. Maaf jika ada beberapa pertemuan yang kita lakukan yang tidak saya ingat. Maaf juga jika saya pernah melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Astaga, cerobohnya aku. Bagaimana bisa aku melupakan itu? Maaf Diana. Suamiku sudah cerita tentang kondisimu, Kairo yang bercerita pada suamiku. Aku ceroboh sekali sampai melupakan hal yang pasti membuatmu sangat sedih, Frisly, sang mempelai merasa bersalah. Tidak, aku sama sekali tidak bersedih. Karena ada suamiku yang selalu menjagaku. Mengulas senyum lebar, Diana melingkarkan lengan di lengan Kairo. Suamiku menjagaku dengan baik. Aku hanya pusing karena kelelahan saja dia sampai memanggil dokter. Aku beruntung dicintai sebesar ini oleh suamiku. Ucapan Diana tidak sepenuhnya salah. Memang benarkan waktu itu Kairo memanggilkan dokter hanya gara-gara Diana demam. Meskipun mungkin alasannya karena takut Diana tiba-tiba meninggal di rumahnya. Kalian manis sekali, kami yang pengantin baru kalah dengan keromantisan kalian, ucap Jovan. Mereka masih terus berbincang. Sampai mempelai pengantin itu pamit untuk menyambut tamu yang lain. Bagaimana aktingku? Mereka sampai mengira kita sangat romantis. Lumayan. Lumayan mulu. Gini ya suamiku sayang, memuji istri nggak akan membuat harga diri kamu turun. Nggak akan membuat badan kamu gatal-gatal juga. Jadi, kalau aku cantik puji dengan jujur aku cantik. Kalau aku hebat, puji aku hebat. Minimal sekali atau 2 kali memujiku dengan kalimat, kamu sudah bekerja keras Diana, semangat belajar dan berprosesnya, aku akan selalu mendukungmu. Seandainya sejak dulu kamu mau memperlakukanku dengan baik sedikit saja, aku pasti bisa lebih percaya diri dan gak minderan. Entah kamu sadar atau tidak, kamu adalah satu-satu penyumbang terbesar rasa sakitku. Kenapa aku menjadi penyumbang rasa sakitmu? Aku tidak pernah memukulmu. Astaga, orang ini benar-benar. Sakit itu bukan hanya luka fisik, Mas Kairo. Hati juga bisa sakit. Aku dan kamu itu, sudahlah, dijelasin juga nggak ngerti. Jadi bete kan? Memangnya apa yang aku lakukan dari tadi? Aku cuma diam. Nah itu salahnya. Salahnya kamu cuma diam, kamu hanya diam melihat apapun yang terjadi di sekitarmu. Termasuk tadi, aku menunjukkan kita pasangan romantis tapi kamu diam saja, seolah cuma aku yang kecintaan sama kamu. Terus aku harus gimana? Memeluk dan mencium kamu di depan semua orang. Ya yang gak gitu juga sih. Pokoknya kamu juga harus menunjukkan kalau kamu mencintaiku. Tidak mau. Kenapa? Karena aku tidak mencintaimu. Ishdib JDK. Diana kesal sekali sampai tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Aku membencimu.
Kairo acuh tak acuh dan berjalan duluan. Diana mendengkus, berlari kecil mengikuti Kairo dan menonjok lengannya. Bibirnya mengomel-ngomel. Dan wajahnya merah padam kesal. Ekspresi Diana yang begitu selalu menarik perhatian Kairo. Ekspresi terang-terangan yang menurut Kairo lumayan manis. Sampai tanpa sadar, tangan Kairo bergerak sendiri ke belakang kepala Diana dan mengusap puncak rambutnya. Diana tak sadar dan terus berbicara ini dan itu, bibirnya mengerucut seperti bebek. Seolah gerakan natural, tangan Kairo yang selesai mengusap rambut Diana, bergerak turun memeluk lengannya. Diana masih tidak sadar dan menyebutkan satu persatu kesalahan Kairo. Sementara orang-orang yang melihat itu, syok berat. Ini pemandangan yang luar biasa langka. Ini pertama kalinya mereka melihat Kairo memperlakukan perempuan semanis itu. Bahkan kepada Bianca yang digadang-gadang menjadi calon istri baru Kairo, yang katanya sangat dicintai Kairo, tapi perlakuannya tidak semanis itu. Manisnya, lirt Gisela. JJ fotoin mereka dong. Itu Yispas itu, Kairo usap-usap rambut Lily. Ong itu Kairo merangkul pundak Lily. Wih bapak Kairo bisa gitu juga ya, Jeremy takjub. Kok diem aja sih, fotoin mereka dong. Gimana mau fotoin, kan gak boleh rekam. Udah gak ada yang lihat. Cepet. Jeremy mengeluarkan HP, diam-diam memfoto Diana dan Kairo. Sekarang mereka berdiri di balik dekorasi bunga-bunga, diam-diam mengamati dan diam-diam memfoto. Mereka sudah seperti detektif bayaran. Kenapa kamu nggak foto juga? Tanya Jeremy heran. Gisela yang paling heboh tapi tidak ikut memfoto. Kamera kamu kan lebih bagus. iPhone-ku masih jadul. Nanti kirimin ke HP-ku aja. Oh oke. Itu lagi-lagi, yang Lily monyong-monyong sambil mukul lengan Kairo, ya ampun sahabatku cute banget. Itu Kairo senyum tipis. Wah momen langka, aku rekam dan akan aku jadikan bahan ledekan haha, Jeremy tertawa devil. Mereka masih asyik mengamati dan memfoto sampai tiba-tiba Kairo berbalik badan dan seolah menatap ke arah mereka. Jeremy dan Gisela refleks berjongkok. Keduanya sama-sama syok sambil menutup mulut. Kairo lihat kita. Tanya Gisela. Kayaknya sih belum. Tapi kalau kita nggak segera sembunyi tadi, Kairo pasti bisa lihat kita. Itu tuh bagian nyeremin dari dia. Dia punya insting kuat, ucap Jeremy sedikit panik juga. Sampai Kairo tahu Jeremy diam-diam mengamatinya, bisa-bisa pecat. Jeremy akan kehilangan pekerjaannya. Stop dulu deh kalau gitu, yuk kesana aja, ajak Gisela menjauh dari posisi Kair dan Diana. Hufet, sekarang mereka duduk di salah satu kursi sambil menikmati makanan. Jeremy mengambil makanan sedangkan Gisela menunggu di kursi. Cepat kirim sekarang. Iya santai, acara juga baru dimulai. Sampai akhir acara kita pasti dapat foto. Sekalian aku kirim nanti. Oke, Gisela tersenyum senang. Ngomong-ngomong, bagaimana caranya mereka bisa bersama dan berada di sini? Yup, betul sekali. Jeremy yang mengajak Gisela. Kebetulan Jeremy mendapat undangan dari mempelai pria. Karena Jovan dekat dengan Kairo, otomatis Jeremy sebagai sekretarisnya, sering bertemu Jovan juga. Jadi, mungkin sebagai formalitas, Jovan mengundang Jeremy. Awalnya Jeremy ingin datang sendiri seperti biasa. Pendekar jomblo. Kemana-mana selalu sendiri. Tapi tiba-tiba kepikiran Gisela. Jadi Jeremy membelikan gaun dan mengajak Gisela. Dengan iming-iming akan memantau Diana, Gisela langsung menerima tanpa babi bu. BTW kamu tim Diana Kairo atau tim Diana dengan cowok lain? Tanya Jeremy. Dan seperti biasa setiap mereka bertemu pasti Diana Kairo jadi topik pembicaraan.
Aku sih terserah Lily, yang penting dia bahagia. Kalau Kairo bisa berubah dan memperlakukan Lily dengan baik, ya ku dukung-dukung aja. Tapi kalau ingat 2 tahun perlakuan buruk Kairo ke Lily sih, aku agak nggak rela Lilyku baikan sama Kairo. Tapi untuk saat ini yang bisa bantu Lily cuma Kairo doang sih. Dia juga nggak jahat-jahat banget. Jadi untuk sementara aku dukung mereka. Kalau kamu, aku juga dukung mereka sih, hehe. Kenapa? Maksudku wajar aku mendukung Lily selama itu menguntungkan Lily, karena Lily sahabatku. Tapi kamu kan sahabat Kairo, Kairo benci Lily kan? Percaya atau enggak, tapi Kairo nggak pernah benci orang. Dia hanya membagi manusia menjadi 2 kategori. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dia nggak akan mau membuang-buang waktu untuk perasaan yang bernama membenci. Segitunya. Lia, aku sudah mengenalnya 10 tahun, aku bisa memastikan itu, Kairo nggak pernah benci siapapun. Terus untuk jawaban pertanyaanmu tadi, kenapa aku mendukung Pak Kairo dan Bu Diana bersatu, ya karena mereka cocok aja. Lia sih lumayan cocok. Akhirnya sepanjang obrolan mereka membahas Diana dan Kairo. Gisela yang sudah berteman dengan Diana selama 5 tahun dan Jeremy yang sudah menemani Kairo selama 10 tahun, punya banyak cerita yang bisa mereka gosipkan. Haha iya tahu nggak, tadi Kairo marah-marah sama Theo gara-gara Theo cium punggung tangan Lily. Emang berani banget sih itu bocah. Tapi ekspresi Kairo yang marah-marah lucu banget. Terus ekspresi Lily yang kaget sampai melongo waktu Theo cium tangannya juga lucu banget. Serius? Terus, bagus nih buat bahan ledekan seminggu ke depan. 78. Hasyung, Diana bersin. Sedangkan Kairo juga merasa hidungnya gatal. Cuma perasaanku aja atau ada yang gosipin kita ya? Heran Diana. Tapi kalau dipikir-pikir siapa sih yang nggak gosipin kita? Haha. Aku yang menggandeng tangan kamu datang ke pesta saja sudah menggemparkan orang-orang. Kairo hanya mengangguk saja sebagai respon. Setelah berbincang dengan pengantin tadi Kairo mengajak Diana berbicara dengan rekan kerjanya yang lain. Di luar dugaan, Diana bisa mengimbangi obrolan mereka. Dia juga bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Bahkan untuk pertama kalinya Kairo mendengar Diana berbicara bahasa Inggris. Her accent is so sexy. Meskipun beberapa kali kesusahan karena topik pembicaraan di luar kemampuannya, Diana tetap merespon dengan tenang. Bertanya tanpa terlihat bodoh. Saat dia mengetahui sesuatu, lalu menjelaskannya. Cara dia menjelaskan juga tidak menggurui. Secara keseluruhan malam ini Diana cukup memuaskan. Kairo bangga. Lapirer. Diana merengek minta makan saat Kairo mengajaknya ingin bertemu rekan bisnis yang lain. Ayo makan dulu. Diana mengayun-ayunkan lengan Kairo. Ya udah ayo. Kairo mengajak Diana mencari kursi yang kosong. Sebelumnya mereka sudah mengambil makanan disediakan. Nggak sabar. Kairo tidak lapar dan hanya mengambil segelas minuman. Tak jauh dari meja mereka, terdapat meja keluarga Marquez. Satu keluarga diundang sebagai tamu kehormatan orang tua mempelai pengantin. Ada Pradana, Melissa, Elvander dan Bianca tentunya. Sejak Bianca datang dan terbukti putri kandung keluarga Marquez, setiap ada pesta undangan, mereka selalu mengajak Bianca dan memperkenalkan pada semua orang. Dengan kemampuan sosialisasi Bianca, dalam sekejap Bianca bisa menguasai dunia sosialita. Bianca yang terbiasa hidup sederhana terkejut, ternyata orang-orang kelas atas punya kelompok pergaulan sendiri. Sekarang, Bianca salah satu orang yang diperhitungkan di dunia sosialita. Hah, menyenangkan sekali. Seolah dunia berada dalam genggamannya. Apapun yang Bianca inginkan, tinggal menjentikkan jari, maka barang itu akan ada di depannya.
Namun, hatinya belum puas. Hatinya masih sakit saat mengingat waktu-waktu sulit selama 24 tahun terpisah dari keluarga kandungnya. Sakit hati ini akan sembuh jika melihat Diana hancur sehancur-hancurnya. Bianca, kenapa tidak dimakan makanannya, sayang? Tidak enak ya? Atau mau pulang saja? Kita bisa mampir ke restoran kesukaan kamu, ucap Melissa khawatir. Enggak kok, Ma, makanannya enak. Ini lagi aku makan. Bianca tersenyum, menyendok makanan dan memasukkan ke dalam mulut. Lalu melirik meja Kair dan Diana. Otomatis mereka mengikuti arah pandang Bianca. Saat itulah mereka mengerti mengapa Bianca terlihat bersedih. Kamu sedih ya? Karena biasanya Kairo mengajak kamu ke pesta tapi sekarang mengajak Diana. Tanya Melissa lagi. Enggak, Ma. Kenapa juga aku bersedih? Mereka suami istri, sudah seharusnya mereka datang bersama ke pesta pernikahan ini. Aku juga bukan siapa-siapanya Kak Kairo kan. Aneh kalau aku sedih apalagi marah. Aku hanya sedikit bingung saja, hubunganku dan Kak Kairo selama tahun ini sangat dekat, lalu tiba-tiba Kak Kairo dekat lagi dengan Lily. Itu saja. Aku hanya bingung. Pradana, sang ayah yang begitu mencintai putrinya, marah sampai tangannya terkepal. Tak terima putrinya dipermainkan seperti ini oleh Kairo. Begitu juga Evander. Laki-laki berkemeja hitam itu marah melihat adiknya bersedih. Entah apa yang sebenarnya terjadi sampai sikap Kairo berubah sedrastis ini pada Diana. Tapi yang jelas, Evander tidak akan tinggal diam. Selama 1 tahun ini Kairo mendekati Bianca dan Bianca sepertinya sudah baper. Kurang ajar sekali jika tiba-tiba Kairo menjauhi Bianca dan kembali pada Diana. Papa harus melakukan sesuatu. Minimal berikan efek jera pada Kairo. Berani sekali dia mempermainkan putri kita. Mama sakit hati. Mama tidak terima. Kasihan putri kita, bisik Melissa pada suaminya. Papa juga tidak akan membiarkan mereka baik-baik saja di atas tangisan putri kita. Pit Kairo terkekeh, dari ekor mata, dia bisa melihat keluarga itu terus menatap padanya. Diana terkejut tiba-tiba suaminya tertawa. Kenapa? Tidak apa-apa, lucu saja. Apa yang lucu? Kamu. Cara makanmu seperti kambing. Apa? Seketika Diana menyesal bertanya. Mulut cowok satu ini, jika tidak tertutup rapat, ya sekali terbuka isinya cuma menghujat orang. Cih, emangnya gimana cara makanku sampai dia menyamakanku dengan kambing? Kambing kan makan langsung dari mulut, mana ada kambing bawa garpu dan sendok. Oh, acara selanjutnya dansa. Dansa dimulai dengan mempelai pengantin. Lalu dilanjutkan dengan pasangan-pasangan lain yang ingin menghabiskan momen romantis bersama pasangannya. Ayo, Diana mengulurkan tangan pada suaminya. Ayo apa? Dansa. Apalagi? Memangnya kamu bisa? Of course. Aku udah latihan tahu. Sia-sia dong seminggu ini aku latihan dansa kalau nggak dipraktekkan. Ayo, suamiku. Diana tersenyum, agak membungkukkan badan dan mengulurkan tangan. Astaga, apa-apaan gadis ini? Tingkahnya sulit sekali ditebak. Biasanya cowok yang mengajak cewek berdansa, tapi Diana justru kebalikannya. Sampai kapan aku harus menunggu? Tanganku pegel nih. Kairo kemalingan wajah dengan kekahan. Menarik. Diana Lira yang menarik. Baiklah, baik. Tapi awas saja jika kakiku terinjak. Tenang aja bosku. Kairo dan Diana turun ke lantai dansa, bergabung dengan pasangan-pasangan lainnya. Sejak awal mereka sudah menjadi pusat perhatian, dan ketika berdiri berhadapan serta saling menggenggam tangan, perhatian semakin tertuju pada mereka. Musik mengalun lembut, membawa suasana yang syahdu. Diana mengikuti irama musik.
menyeimbangkan langkahnya dengan langkah Kairo. Kedua tangannya berada di pundak Kairo, sementara tangan Kairo dengan lembut melingkari pinggang ramping Diana. Ini adalah momen pertama kali mereka berada sedekat ini. Diana sibuk mengingat-ingat gerakan dansa, memastikan setiap langkahnya sempurna. Di sisi lain, Kairo tidak bisa melepaskan pandangannya dari wajah Diana. Kairo tidak ingat, Diana pernah terlihat secantik ini. Senyum manisnya, matanya yang berbinar, dan sentuhan lembutnya membuat Kairo merasa seperti berada di dunia lain. Detik demi detik berlalu, namun bagi Kairo, waktu seolah berhenti saat ia tenggelam dalam pesonanya. Di tengah lantai dansa, Diana mengalihkan pandangannya ke Kairo dan bertanya, "Gimana? Bagus kan?"